saya Imam Husaini. Saya Dani Abdullah. Di sini kami akan mewawancarai yang namanya sinten yang Arwin. Nama kecil Arwin. Nama tua ditambah Wiatmo. Jadi Arwin Wiatmo. yang umurnya sampun pinten ya? Aku umur lagi ya. Dulunya bayar kan tahun 40 tahun 40 tekan sana kan berarti kami tahun 2023 berarti 86 tahun. Umur saya 86 tahun. Sudah tua, makanya sudah dapat dikatakan pipot tanong ya. Kan pipina kempot makanya menonong. Sombong sih. Boleh diceritakan masa penjajahan di Gumelar? Nah, itu berpendapat di Gumelar itu zaman dulu. Nah, saya kan dilahirkan tanggal tahun 41 itu zaman Jepang. Katanya yang saya masih bayi, ya, katanya dilahirkan di Samatraga itu pada zaman Jepang. Zaman istilah trompet ya, karena Jepang menjajah Indonesia itu sebagai perampok, garong lah istilahnya. Jadi rakyat tidak boleh menyimpan hasil pertanian. Kalau ada orang hasil panen itu supaya disetorkan, disimpan di gudang ya. Nanti kalau sudah di gudang udah kumpul itu mulai Jepang itu memukul tong-tong. Ada suara tong sentil dimatikan semua, namanya trompet ya. Tanggalkan tong ya, camar cepet kata ini. Nah itu politik orang Jepang. Jadi simpanan yang sudah ada di gudang itu kalau ada tong bunyi, orangnya masuk ke loji, lubang di bawah balai-balai, ngerongan gawe lubang, loji namanya. Tong bunyi, sentil dimatikan, orangnya masuk ke loji ya. Nah, nanti simpanan bahan makan yang di gudang itu diangkut oleh Jepang, dibawa ke negara Jepang. Nah, makanya rakyat Indonesia itu menderitanya luar biasa dibanding dengan penjajahan Belanda. Itu masih ada aneh zaman Belanda. Zaman Jepang itu lebih parah pokoknya perjuangan itu melawan Jepang. Sulit. Setiap hari rakyat itu harus latihan ya, latihan. Zaman pada waktu itu di yang ada minimarket Jahramar itu zaman dulu itu lapangan, dibuat lapangan. Buat lapangan apa itu ya? Lapangan untuk latihan ya, bagi orang itu supaya latihan ya. Ini sanksi sihat, ini sanksi sihat. Kalau latihannya tidak benar itu dipukul, ditendang di gara-gara apa saja lah. Itu setiap hari harus latihan. Dan lama-lama karena sudah paling parah itu datang pasukan Inggris ya. Inggris datang, tapi yang banyak itu sampai Jawa Timur, di Sumatera Barat itu kalau sekarang itu namanya apa ya, pulau apa itu Sumatera Barat. Nah, cuma di situ saja Inggris. Terus datang Belanda, Jepang diusir kan tidak mau pulang.
pokoknya cita-citanya itu mau menjajah seumurnya jagung. Kan jagung umurnya kan 100 hari, padahal 100 tahun lah itu, 1 abad berarti ya. 1 abad. Itu Jepang cita-citanya begitu. Terus datang Belanda, disambungin lagi oleh Belanda. Nah, Jepang itu diusir, tidak mau pulang, perang. Ada Jepang dengan Belanda perang di Indonesia. Perang. Jepang itu negaranya di Hiroshima kan bom atom. Di Hiroshima sama Nagasaki. Nagasaki ya, bom. Terus karena negaranya di bom atom sudah jadi laka, itu Jepang baru pulang sana. Akhirnya Belanda yang berkembang di Indonesia sampai ke Gumelar. Gumelar juga menjadi ajang Belanda, tapi banyak lewat gitulah Gumelar. Berarti nggak sampai sekejam yang di pulau-pulau lain. Enggak. Tapi markas besarnya kan di daerah Jatilawang. Di markas besar Belanda, Jatilawang, Wangun. Nah, terus Bunayu, Karangpucung, di markasnya. Nah, pada waktu penjajahan Belanda itu juga rumit, rakyat sulit. Tapi ada kalanya Belanda itu menjajah Indonesia, mau membangun, katanya mau menjajah seumurnya jagung, itu akan membangun. Jadi kenyataannya memang pembangunan Belanda itu sudah meluas, termasuk Gili Sepur dari Surabaya sampai Jakarta itu kan Belanda yang merancang. Terus Waduk Penjalin itu juga Belanda ya. Terus jembatan itu jembatan Pansasan itu Belanda. Terus di sini Ciracas Belanda yang bangun. Semua jembatan itu Belanda yang bangun. Jalan yang bangun Belanda. Sudah begitu karena Belanda itu radikalis, mengadakan kegiatan bangun Waduk Penjalin itu kan namanya kerja roti ya, karena kerikan. Tapi zaman itu namanya kerja roti. Ya, rakyat harus ikut kerja sana membangun itu, bangun Waduk Penjalin. Yang ikut nggak? Ya saya masih kecil. Saya bisa menceritakan karena ini sejarah, bukan sejarah tidak tercatat, hanya kesinambungan ya dibandingkan dengan zaman Jepang ya masih ada dengan Belanda ya, masalah pangan juga masih ada, hasil pertanian juga tidak diangkut seperti Jepang. Cuman pada waktu itu zaman Belanda itu yang diutamakan itu pajak ya, pajak bumi itu pajaknya besar. Jadi kan orang menderita, tidak punya bahan makan, tidak punya apa, harus bayar pajak. Ya, kalau tidak mau bayar pajak dengan harta, dengan uang, itu hartanya disita untuk bayar pajak, begitu bedanya dengan zaman sekarang. Nanti tanggal 27 April atau tanggal berapa itu harus mengumpul markas Belanda di Jogja. Tapi belum tanggal itu sudah diserang dulu oleh Komarudin. Komarudin kan orang sakti, ditembak saja peluru paling teplak pada gikal Komarudin. Tapi yang besar korbannya itu kan rakyat. Mereka dipimpin oleh Komarudin untuk mengumpul markas Belanda, kan oleh
pasukannya Pak Harto itu istilahnya di Paijo ya, yang belum sampai tanggal yang belum ditentukan diserbu duluan. Ya banyak korban, maka senjatanya apa? Cuman bambu runcing itu. Makanya yang namanya bangke ya orang ribuan kan nyerbu markas Belanda di Berondong, makanya senjatanya cuman bambu runcing. Kalau orang yang Madan itu namanya mempunyai kekuatan ketebalan ya, kayak alhamdulillah pada selamat. Yang penting kampung itu tanpa bukan sana ya Belanda banyak yang mati, tapi ya dibanding dengan rakyat Indonesia itu masih banyak rakyatnya yang mati. Tuh kesan berapa itulah sampai kritis apa namanya kritis secara penghabisan namanya perang Belanda dengan rakyat. Nah sampai Belanda itu membangun perkebunan ya, perkebunan di daerah Gemelan, bangun kebun karet itu Samudra. Perkebunan Samudra itu Belanda yang membangun. Di sana di daerah Majenang, Sarwi, di apa dekat Gurgah itu Sarwi, perkebunan karet itu yang bangun Belanda. Jadi perkebunan karet termasuk ini di Dharma Keradenan itu bangun dulu juga Belanda. Itu Belanda masih istilahnya masih menguasai negara, masih kuasa. Belanda terus membuat namanya mata-mata. Jadi orang Jawa itu banyak yang masuk jadi Belanda, termasuk kerajaan-raja zaman kerajaan gitu ya. Ini nama kerajaan itu raja dipengaruhi supaya tunduk pada Belanda. Ya raja banyak yang masuk Belanda. Jadi sudah tidak ada yang ngatur bahwa ke negara masuk Belanda. Bukan saja kan sampai dibuang ke Digul, didigulkan lah. Nah, setelah itu rakyat semakin tetoten, itu di pabrik itu tempatnya Belanda ya, itu diserbu oleh pejuang-pejuang dari rakyat. Itu diincar pada waktu malam. Waktu malam itu dikepung oleh pejuang. Katanya cuman geranggang ya. Nah setelah dikepung itu kan ada penjaganya. Penjaganya itu dibunuh dulu. Yang sedang jaga dibunuh. Nah setelah dibunuh terus masuk ke markasnya. Geger itu Belanda bangun semua. Banyak perang di situ. Ya orang sini kan tidak ada yang korban pada waktu itu. Cuman setelah itu Belanda itu semakin keras, semakin kejam, terus membuat antek-antek istilahnya mata-mata, mengumpulkan rakyat itu dibayar ya. Kamu pura-pura jadi pedagang ini, menjadi pedagang minyak tanah atau pedagang pakaian atau pedagang apa. Nanti istilahnya itu untuk mencari tempat-tempat tentara, markas-markas tentara gitu. Mata-mata datang menjual minyak tanah, tapi tentara itu kan sudah mengerti bahwa ini pasti mata-mata gitu. Pagi-pagi itu datang menjual minyak tanah. Mengapa orang menjual minyak tanah kok markas militer? Otomatis mata-mata. Jam 6 sore
itu tentara bubar tanpa sepengetahuan dengan masyarakat. Bubar banget semua. Dari jam membuat markas di Karangmiri di rumahnya yang Gilam dan sana. Karangmiri. Nah, setelah itu sudah bubar, itu kan mata-matanya sudah laporan ke Belanda. Itu markasnya di sana, tentaranya banyak. Itu. Nah, akhirnya kan jam 4 sore, 4 malam, 4 pagi lah. Itu dikepung oleh Belanda. Dari jurusan sini Karangpojong, dari Wangon, dari Bumiayu, nomor pabrik. Kalau dikepung di situ sudah tidak ada tentaranya. Kan baru buta. Yang penting mendapat manusia. Karena manusia yang dekat-dekat situ, dekat markas tentara tadinya kan ikut bubar. Jadi tentara kok pada bubar tanpa sepengetahuan, tanpa memberitahu kepada kita akan ada apa. Kan ikut pergi. Ya perginya nggak kemana lah, pokoknya mencari keselamatan ya. Nah, setelah itu, setelah ada KMB, Koperasi Medan Bundar kan, Belanda harus pulang ke negaranya sendiri. Lah, ada sebagian ada yang pulang, ada yang tidak pulang. Banyak ada perkumpulan pimpinan Budi Sobo di Jawa Timur mengatur strategi untuk menghadapi sisa-sisa Belanda. Itu sampai Jenderal Sudirman kan sakit, orang sudah sakit deh. Perang kan ini tanduk melawan Belanda, Sudirman di tanduk itu. Dan sampai ke Jogja itu Belanda nangkap Pangeran Diponegoro. Akhirnya Pangeran Diponegoro dibunuh oleh Belanda. Setelah itu untuk merintis perjuangan bangsa Indonesia yang secara progresif, itu menyusun strategi untuk melawan Belanda. Hanya mendirikan, punya ide kemerdekaan, mendirikan Merah Putih. Kalau Merah Putih sudah didirikan oleh orang Indonesia, dirampas oleh orang Belanda, turunkan. Itu saja. Hanya pejuang-pejuang Indonesia, orang-orang wanita ya, itu spekulasi. Ya pura-pura jadi istrinya, itu pura-pura jadi istrinya kan dia sayang sekali oleh suaminya. Nanti kalau disayang, akhirnya ditusuk sama Belanda, mati. Itu politiknya namanya Sri Kandida. Menurut teman Sri Kandida, seorang wanita itu bisa menyelamatkan Belanda, membantu perjuangan. Ya akhirnya sampai Indonesia merdeka, membuat undang-undang tahun 45 berbagai dasar Pancasila itu ya. Pancasila itu kan tahun 45. Nah itu terus Belanda kan sudah keluar dari Indonesia. Iya, udah pulang semua. Ya terus timbul partai politik. Terus pada tahun 48, ini namanya PKI ya. PKI Musso yang mimpin Musso. Berontak di Jogja dan di Jawa Timur. Jogja berontak, ya bisa ditanggulangi oleh pihak pemerintah. Di Jawa Timur berontak, karena di sana
menggempur masjid, orang sedang sholat diberondong oleh orang PKI dari belakang. Ya banyak yang mati. Nah, itu namanya gerwaninya. Itu Jawa Timur itu gerwaninya paling kejam. Akhirnya berantas masuknya ke hutan. Nah, ke hutan nyebrang sungai, batu-batu besar. Rombongan itu gerwani dengan ya termasuk orang-orang laki-lakinya pada masuk ke hutan. Tapi jo kejar terus, ada kedatangan lagi orang PKI dari Jakarta datang sana kan mempengaruhi lagi, membuat itu menjadi tebal pikirannya, otaknya. Nah, alhamdulillah bisa ditanggulangi, bisa dimusnahkan lah orang pada waktu itu. Tapi karena PKI itu katanya untuk kekuatan politik di Indonesia, diminta bantuan pemikirannya, jadi kan dihidupkan saja untuk ikut berpartisipasi. Padahal PKI itu kan partai politik penjajahan dari Rusia. Itu politiknya Hendrik Karl Marx ya, dari Rusia. Jadi dikembangkan di Indonesia model sistem begini sampai tahun 63 itu partai besar ya, partai besar itu termasuk PNI yang mendirikan Bung Karno, terus NU, terus komunis. Itu dibentuk oleh Bung Karno itu menjadi Nasakom, Nasional Agama Komunis. Nah, pada waktu itu 63 partai Nasakom. Terus partai lainnya sudah tidak termasuk partai besar, sudah termuat nih dalam itu Nasional Agama Komunis. Itu sudah apa istilahnya tuh sudah meluas masalah itu Nasakom. Tapi masing-masing partai itu yang berkembang pesat itu pada waktu itu kan komunis ya, bersaing dengan PNI. Ya, perang politik. Pimpinannya PKI itu pimpinannya kan Aidit. Kalau PNI Bung Karno. Kalau NU kan siapa itulah orang NU, kan orang santri sih. Nah, terus pada waktu tahun 63 itu membuat ya di Kecamatan Ngular ya, Kecamatan Ngular itu tuh mengadakan itu membangun tugu itu perseorangan itu Tugu Gumelar itu zaman itu kan yang bangun partai politik pertama ya, membuat tugu itu namanya Tugu Nasakom. Makanya saya selalu berpesan kepada anak-anak muda mengenyam hasil cerita ini dan nanti bisa membedakan zaman dulu dengan zaman sekarang. Sulitnya pada zaman dulu ya kan, zaman sekarang kita sudah zaman enak-enaknya saja. Kira-kira dari saya itu hanya cukup sekian, saya akhiri. Bila ada kekurangan atau ada tutur kata yang kurang pas di hati kalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Akhir kata, bila kita kumpul daya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah,
Sekian wawancara kami dengan Eyang Arwin tentang pengalamannya pada zaman penjajahan dahulu. Maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.